Keesokan hari, Muin, sopirnya sudah menunggu di depan pintu lobi. Tristan datang ke rumah sakit pagi-pagi sekali untuk mengambil mobilnya. Ia akan menjemput Haruna untuk pergi ke tempat kerja bersama. Kak, aku tidak ikut mengantar pulang. Aku harus pergi mengejar cintaku, kelakar Tristan. Christian hanya menjawab dengan gumaman. Yuka tahu, Christian masih marah padanya. Ia pun hanya bisa menghela napas pelan. Tidak disangka, rasa cemburu Christian sangat parah. Sejak semalam, ia tidak mau menatap wajah Yuka. Jangankan mengajaknya bicara, menjawab pertanyaan Yuka saja, dia tidak mau. Yah, Yuka harus tetap sabar menghadapinya. Siapa suruh ia jatuh cinta pada pria itu? Haruna? Iya, Pak. Haruna bergegas keluar dari kamarnya. Bisa antar Kiara sekolah tidak? Kemarin, Papa sudah mendaftarkan kepindahan sekolah Kiara. Papa ada sedikit keperluan. Jadi, tolong ajak Kiara sampai ke sekolah, nanti siang Papa jemput Kia pulang. Ya, Pak. Tapi, mana Kiara? Tadi sudah keluar, mungkin di teras, jawab Kamal. Haruna mengambil tasnya dan mencari Kiara di luar. Sesampainya di luar, Haruna dibuat terkejut karena Kiara ada di dalam gendongan Tristan. Ia segera menghampiri mereka. Selamat pagi, Mama. Selamat pagi, Haruna. Selamat pagi. Loh, Kiara ngapain minta digendong sama Om? Nanti sepatunya mengotori pakaian Om Tris, ucap Haruna. Ia mengulurkan tangan untuk menggendong Kiara, tapi Tristan tidak mengizinkannya. Tidak apa-apa. Sebagai calon ayahnya, wajar bukan kalau aku menggendong dia, ujar Tristan. Yakin sekali kalau aku nerima kamu jadi ayahnya Kiara, balas Haruna. Yakinlah, karena tidak ada calon yang lain lagi selain aku. Tristan semakin semangat menggoda Haruna. Narsis, cibir Haruna. Sudah dari dulu, timpal Tristan. Haruna tertawa kecil. Ia tidak sanggup lagi membalas ucapan Tristan. Laki-laki itu selalu bisa membuat Haruna tak sanggup berkata-kata. Ia segera masuk ke dalam mobil. Kiara duduk di atas pangkuan Haruna. Setelah mereka duduk, Tristan menutup pintu. Ia berlari kecil memutari mobil dan membuka pintu. Tristan duduk di belakang kemudi. Ia segera menyalakan mesin mobil dan melaju pergi. Mereka terlihat seperti keluarga kecil bahagia. Dari balik tirai, Kamal tersenyum melihat mereka. Pah, Vivi berangkat ke kafe dulu, pamit Vivi. Iya. Hati-hati, saut Kamal. Vivi keluar rumah. Bertepatan Vivi keluar, Ihsan baru saja pulang bekerja shift malam. Mereka saling menyapa. Selamat pagi Vivi. Pagi Kak Ihsan. Baru pulang ya? Iya. Oh iya, motor kamu di rumahku, ucap Ihsan memberitahu. Ihsan ingin bertanya banyak hal, tapi situasinya saat ini tidak tepat. Ia sangat mengantuk karena baru pulang kerja, sedangkan Vivi sudah bersiap pergi bekerja. Ihsan mengeluarkan motor milik Vivi. Ia menyerahkan kuncinya pada Vivi. Entah kenapa, wajah Ihsan murung saat melihat Vivi tersenyum dan berterima kasih padanya. Terima kasih Kak. Vivi pamit pergi, dadah. Vivi pergi mengendarai motornya. Ihsan menatap sedih punggung Vivi yang semakin menjauh. Ponselnya bergetar. Ia merogoh ponsel di saku celananya. Halo, sapa Ihsan setelah menekan tombol jawab di layar ponsel. Volume panggilan yang kecil, membuat suara dari seberang telepon tidak begitu terdengar. Ihsan mematikan panggilan dan mengirim pesan. Ia tidak bisa mendengar dengan jelas ucapan orang yang meneleponnya. Dalam pesannya, Ihsan menulis, aku pulang ke rumah sebentar. Setelah menekan tombol kirim, Ihsan segera masuk ke dalam rumahnya. Ia sangat lelah. Tempat yang ditujunya adalah kasur empuk di kamarnya. Ia segera melemparkan tubuhnya di atas tempat tidur. Yuka merawat Christian di rumah Isham. Christian beristirahat di dalam kamarnya. Yuka membawakan makanan untuk Christian. Yuka, tolong ambilkan ponselku, pinta Christian. Kamu harus banyak beristirahat. Mau apa minta ponsel? Yuka memarahi Christian seperti istrinya. Sayang, please. Ambilkan. Cuma sebentar, aku janji, ujarnya sambil menyatukan kedua telapak tangannya. Helaan napas berat menguar dari bibirnya.
Terpaksa Yuka mengambilkan ponsel Christian. Nih. Eits. Yuka menyerahkannya, tapi kembali menarik tangannya. Kenapa diambil lagi? Janji, cuma sebentar. Iya, janji. Sini, pinta Christian. Yuka menyerahkan ponsel itu ke tangan Christian. Yuka berdiri di samping tempat tidur. Ia memperhatikan apa yang sedang Christian lihat di ponselnya. Sebuah pulau indah terpampang di layar ponsel. Ternyata, Christian sedang mencari tempat liburan. Untuk apa mencari tempat wisata? Kau ingin berlibur? Tanya Yuka. Lebih tepatnya, aku sedang mencari tempat untuk berbulan madu, jawab Christian sambil menarik kedua ujung bibirnya. Hah? Bulan madu? Ngaco, cibir Yuka. Ia tersipu malu mendengar kata bulan madu. Belum juga mereka menikah, masa? Iya, Christian sudah merencanakan bulan madu. Ah! Yuka memekik. Christian menarik tangan Yuka, sampai gadis itu terjatuh di atas tubuh Christian yang sedang berbaring. Yuka mencoba bangun, tapi Christian menahan pinggangnya. Ia sangat ingin mengecup bibir Yuka sejak di rumah sakit. Ia menarik tengkuk Yuka dan mengecup bibir ranum yang sangat menggoda itu. Gadis itu mengelak dan mencoba untuk bangun. Pintu kamar Christian terbuka, bagaimana jika orang tua Christian melihat mereka? Christian sedikit kecewa karena Yuka menolaknya. Kenapa menolak? Sudah ada laki-laki lain di hatimu? Tanya Christian dengan tatapan sendu. Itu, pintunya terbuka. Aku takut orang tuamu melihat, jawab Yuka. Christian menoleh ke arah pintu. Benar. Yuka tidak menolak, tapi takut dilihat orang lain, pikir Christian. Rasa kecewanya menguap. Lepaskan tanganmu Chris, ucap Yuka canggung. Kenapa tidak kau tutup pintunya? Aku sangat ingin memelukmu lebih lama, keluh Christian. Chris, panggil Yuka lembut. Ia menangkup kedua pipi Christian dan membelainya lembut. Ada waktunya, ketika nanti kamu bebas memelukku. Untuk saat ini, bersabarlah, ucap Yuka memberi pengertian. Dengan berat hati, Christian melepaskan pelukannya. Yuka bangun dari atas tubuh Christian, lalu duduk di tepi ranjang. Ia mengupaskan mangga untuk Christian, sedangkan Christian kembali menatap layar ponselnya. Pulau Pari menarik perhatian Christian. Pasir pantai berwarna putih, airnya yang biru kehijauan menambah keindahan foto itu. Meskipun berwarna kehijauan, tapi juga bening, terlihat terumbu karang dan ikan-ikan kecil yang berenang. Sayang, di Pulau Pari ini sepertinya bagus. Bagaimana kalau ke sana saja? Terserah kamu, jawab Yuka. Kok terserah? Kamu gak suka? Aku suka. Apapun yang kamu pilih, aku suka. Makanya aku bilang terserah, ucap Yuka menyampaikan isi hatinya. Kalau aku bilang, bulan madunya di kamar saja, seminggu tanpa keluar, memangnya kamu suka juga? Bagus juga, kalau memang kamu suka semua yang kupilih. Aku pilih yang kedua saja, goda Christian. Apa? Yuka melirik tajam. Dia mau mengurungku di kamar gitu maksudnya, batin Yuka. Kamu mau menikahiku untuk jadi istri, atau untuk jadi tawanan? Yang benar saja, dikurung seminggu di kamar. Mau ngapain di kamar selama seminggu? Tanya Yuka polos. Mau, itu. Tahu kan? Tanya Christian ambigu. Itu apa? Yuka semakin tidak mengerti dengan pertanyaan Christian. ML. Christian tersenyum saat mengatakannya. Namun, ia tercengang mendengar kata-kata Yuka. Mobile Legend? Gak ah. Aku gak bisa main game, tukas Yuka. Hehehe, iya, main game. Gak suka kan? Terus kalau sudah menikah, tinggal di kamar berdua, apa yang akan kita lakukan? Tanya Christian dengan mengeratkan giginya. Gemas sekali rasanya hati Christian. Bagaimana bisa, ia mengajak anak kecil berbicara tentang malam pertama. Tidurlah. Benar. Kau benar, kita tidur saja, ucap Christian semakin kesal. Ah, sudahlah. Aku mau tidur. Christian berbalik membelakangi Yuka. Ia menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Hei, mangganya sudah selesai aku kupas. Mau makan tidak? Tidak mau. Aneh. Ya sudah, aku keluar saja, pikir Yuka.
Ia keluar dan menutup pintu kamar Christian. Mendengar suara pintu tertutup, Christian membuka selimutnya dan berbalik menatap pintu. Ia menggerutu kesal. Dasar gadis dingin. Hari ulang tahun Christian. Haruna dan keluarganya sudah siap pergi. Vivi dijemput oleh Jeffrey. Ia berangkat lebih awal karena ingin mencari hadiah terlebih dulu. Mama, sepatu Kia mana? Sebentar. Mama cari dulu ya. Haruna mengambil sepatu di rak sepatu milik Kiara. Sudah siap? Tanya Kamal. Sudah. Haruna keluar dari kamar sambil menggendong Kiara. Tristan sudah menunggu di teras, ucap Kamal. Mereka segera pergi menemui Tristan di teras. Setelah mengunci pintu, Kamal dan Haruna masuk ke dalam mobil Tristan. Mereka pergi ke rumah Isam untuk merayakan ulang tahun Christian. Sinta tidak ikut pergi. Ia harus merawat raja yang sedikit demam. Tristan awalnya tidak akan pergi dan memilih menemani putranya yang sedang tidak enak badan. Namun, Sinta meyakinkan kalau raja baik-baik saja. Tristan pun tetap pergi. Ia menjemput Kamal, Haruna, dan Kiara. Kemana kita? Tanya Jeffrey. Ke toko baju di Mall Sun aja, jawab Vivi. Oke. Jeffrey membelokkan mobilnya ke arah yang dituju. Mereka tidak berkeliling ke banyak tempat. Hanya ke tempat baju, membeli sebuah kemeja, lalu segera pergi menuju tempat acara. Ngomong-ngomong, kapan ulang tahunmu Vivi? Tanya Jeffrey sambil tetap fokus mengemudi. Aku tidak tahu, jawab Vivi sedih. Ia hanya anak adopsi yang tidak jelas kapan ia dilahirkan, siapa orang tua kandungnya. Pertanyaan Jeffrey membuat Vivi sedih. Jeffrey melirik dari spion atas. Ia lupa tentang kenyataan Vivi adalah anak angkat Kamal. Maaf Vivi. Aku tidak bermaksud membuatmu sedih. Jangan memikirkan masa lalu sebelum kamu diadopsi. Anggap saja, tanggal lahir yang ada di kartu keluarga Om Kamal adalah tanggal ulang tahunmu. Jangan sedih, hibur Jeffrey. Tanggal 1, bulan Januari. Vivi mengucapkan tanggal di hari ia dan Haruna diadopsi. Sekarang tanggal 10 September. 2 bulan lagi dong ulang tahunnya. Mungkin, jawab Vivi singkat. Ia masih tetap merasa sedih. Meskipun ia dan Haruna tidak pernah kekurangan kasih sayang dari Kamal dan almarhumah Anggi. Namun, jauh di lubuk hatinya yang terdalam, ia tetap ingin tahu siapa orang tua kandungnya. Vivi sedikit iri pada Haruna yang sudah tahu siapa keluarganya, dari mana asal-usulnya. Walaupun kini, ia lupa ingatan, tapi semua orang sudah tahu bahwa Haruna adalah anak kandung Sinta. Namun, Vivi, dia tidak tahu keluarga kandungnya sampai sekarang. Sepertinya, aku sudah melukai hatimu. Aku minta maaf, sungguh, sesal Jeffrey. Kakak tidak salah kok. Vivi cuma berpikir, sepertinya Vivi tidak seberuntung Kak Haruna. Dia sudah menemukan ibu kandungnya. Hah. Semoga saja kakak cepat mengingat semuanya, keluh Vivi. Jeffrey mengacak rambut Vivi. Gadis itu cemberut karena Jeffrey merusak kepangan rambutnya. Melihat Vivi cemberut, Jeffrey semakin ingin menggodanya. Jeffrey mencubit pipi kanan Vivi. Au! Kak Jeff jahat sungut Vivi. Habisnya, kamu menggemaskan sekali, jawab Jeffrey dengan tawa lebar. Semua persiapan pesta sudah siap. Christian yang akan berulang tahun juga sudah berdiri di tengah pesta yang diadakan di taman belakang. Seruni dan Isam juga sudah berkumpul bersama Edi dan Kamal. Seruni melihat kedatangan Yuka dan ia segera menghampirinya. Yuka. Sini sayang. Ada apa Mama? Kita bicara di sana, ucap Seruni. Ia mengajak Yuka agak menjauh dari keramaian. Ada apa Mama? Sepertinya ada masalah serius, tanya Yuka. Ini soal Christian sayang. Tadi siang, Mama sudah menanyakan tentang kamu. Christian, dia bilang akan melamar kamu sayang, ucap Seruni dengan wajah sumringah. Benarkah? Tanya Yuka tidak percaya. Yuka bahagia sekali, ucap Yuka. Ia memeluk Seruni dengan senyuman bahagia. Yuka dan Seruni kembali ke tengah pesta. Yuka berpura-pura tidak tahu rencana lamaran Christian. Semua orang sudah berkumpul dan waktunya pesta dimulai. Christian terus menatap Yuka yang tersenyum di samping Tristan dan Haruna. Christian ikut tersenyum.
Baginya senyuman Yuka adalah obat yang paling ampuh untuk segala kerinduannya. Christian melangkah ke arah Yuka dan berdiri di sampingnya. Eddie segera mengatakan sepatah dua patah kata untuk menyambut tamu. Sementara Christian terus memperhatikan tingkah laku Tristan. Christian dan Yuka ikut menyanyikan lagu selamat ulang tahun bersama yang lain dengan senyuman lebar. Sesekali Yuka kembali melirik Christian. Lagu selamat ulang tahun selesai mereka nyanyikan. Christian memejamkan matanya dan berdoa, sebelum meniup lilin di atas kue ulang tahun, lalu memotong kuenya. Christian memberikan potongan kue pertamanya pada Seruni dan Isham. Potongan kedua ia berikan pada Yuka. Christian menyuapi Yuka potongan kecil kue ulang tahun. Ucap Christian menyuruh Yuka membuka mulutnya. Terima kasih. Yuka menerima kue yang Christian suapkan ke mulutnya. Masa cuma Yuka aja, aku juga mau. Ucap Tristan sambil membuka mulutnya. Christian menyuapi Tristan dengan potongan kue yang sedikit lebih besar. Tristan kesulitan mengunyah karena kuenya terlalu besar. Gak niat amat. Tristan menggerutu setelah kue di dalam mulutnya bisa ditelan. Suapi Haruna juga nih, ucap Christian sambil memberikan kue di piring kecil. Tidak usah, tolak Tristan. Namun, semua orang mendukung dan bersorak untuk Tristan. Api, mereka semua mendorong Tristan untuk menyuapi Haruna. Tristan mengambil seujung kecil kue di piringnya dengan sendok dan menyuapkan pada Haruna. Awalnya Haruna diam saja dan tidak mau membuka mulut. Hei, buka mulutmu. Kau mau membuat tangan Tristan sakit menunggu kamu membuka mulut, ucap Yuka. Haruna pun membuka mulutnya. Tristan segera pergi setelah menyuapi Haruna. Setelah acara pemotongan kue ulang tahun, para tamu undangan satu persatu memberikan hadiah pada Christian. Acara itu hanya acara untuk kerabat dan orang terdekat saja. Mereka tidak mengundang kolega bisnis mereka. Mohon perhatian semuanya. Christian menginterupsi obrolan para tamu undangan. Di hari yang bahagia ini, saya, Christian Isham Putra. Malam ini, di hari ulang tahun ini, aku ingin melamar seorang gadis. Gadis ini sudah mengambil tempat paling dalam di hati saya. Dia adalah Yuka Okino. Christian menatap Yuka yang berdiri mematung di samping Haruna. Perlahan Christian melangkah, menghampiri Yuka sambil merogoh saku jasnya. Ia mengeluarkan kotak beludru berwarna merah hati. Christian berlutut dengan satu kaki menapak lantai. Yuka Okino, maukah kau menikah denganku? Tanya Christian. Yuka berkaca-kaca. Ia mengangguk dengan senyuman manis. Aku mau, jawab Yuka. Christian meminta tangan Yuka. Ia menyematkan cincin di jari manis Yuka. Riuh tepuk tangan mewarnai suksesnya lamaran Christian. Prok prok prok. Christian bangun, menarik Yuka ke dalam pelukannya. Terima kasih sayang, bisik Christian di dekat telinga Yuka. Di tengah kebahagiaan Christian, Tristan menerima telepon dari Sinta. Raja muntah-muntah dan Sinta panik, karena itulah dia menelepon Tristan. Haruna yang berdiri di dekat Tristan, mendengar pembicaraan Tristan dengan Sinta di telepon. Entah kenapa, ia pun ikut panik mendengar Raja sakit. Tristan berpamitan pada Christian dan yang lainnya. Ia harus segera pulang ke rumah. Tristan menitipkan Kamal, Haruna, dan Kiara supaya diantarkan pulang. Namun, Haruna menolak untuk pulang dan ingin ikut pulang bersama ke rumah Tristan. Tristan mencari kedua orang tuanya untuk berpamitan. Haruna menahan tangan Tristan. Ada apa? Tanya Haruna. Raja, dia muntah-muntah. Aku harus segera pulang, jawab Tristan dengan wajah cemas. Boleh, aku ikut? Tristan berpikir sejenak. Di rumah itu, ia pernah memerkosa Haruna. Ia takut, rumahnya mengingatkan Haruna pada masa lalu. Tris, bolehkah? Haruna bertanya kembali. Ia sangat khawatir mendengar Raja sakit. Boleh. Tristan tidak bisa menolak. Mungkin nalurinya sebagai seorang ibu, membuat dia merasakan cemas pada keadaan Raja, batin Tristan. Ia pun mengangguk. Kamu, minta izin dulu pada ayahmu. Jangan sampai dia khawatir. Aku pergi mencari papaku dulu, ucap Tristan. Mereka meminta izin untuk pergi lebih dulu pada orang tua mereka masing-masing. Setelah berpamitan, Tristan dan Haruna segera berlari ke halaman. Tristan membuka mobil dan duduk di balik kemudi.
Haruna duduk di samping Tristan. Ia memasang sabuk pengaman. Setelah sabuk pengaman terpasang, Tristan segera menginjak pedal gas dengan kecepatan penuh. Haruna sedikit ketakutan karena Tristan mengemudi ugal-ugalan. Ia memakluminya. Rasa khawatir Tristan sama dengan yang dirasakan Haruna. Haruna merasa kesakitan di kedua bukit kembarnya. "Ach, kenapa tiba-tiba sakit?" Haruna bergumam pelan. Namun, suaranya masih bisa didengar oleh Tristan. "Ada apa Haruna?" "Apa yang sakit?" tanya Tristan cemas. "Hah? Oh, bukan apa-apa," jawab Haruna gugup. Mana mungkin Haruna harus menjawab kalau kedua bukit kembarnya itu sakit. Akan sangat canggung untuknya berada di dekat Tristan jika sudah membicarakan masalah itu. Ia memalingkan wajahnya ke jendela. Sinta menggendong raja yang terus menangis. Yuli menemani Sinta, ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Yuli masih lajang, belum pernah mengurus atau mengasuh bayi. "Senior, bagaimana keadaan Den Raja?" tanya Yuli. Panasnya sudah turun, tapi Raja terus muntah-muntah. Sepertinya karena susunya tidak cocok. Dia bisa dehidrasi kalau tidak minum susu. "Apa yang harus aku lakukan?" Sinta juga kebingungan. Sejak tadi, ia mondar-mandir menimang Raja, berharap tangisan Raja akan berhenti. 20 menit setelah ia menelpon, Tristan dan Haruna datang. Haruna berlari mengikuti Tristan. Mereka berhenti di ruang tamu. Sinta tersenyum melihat Tristan datang bersama Haruna. Ia mencari akal agar Haruna bisa menyusui Raja. Sinta memutar otaknya, mencari alasan yang tepat yang bisa diterima akal sehat Haruna. "Tristan." Raja tidak mau berhenti menangis. Ibu juga bingung. "Coba kamu gendong, mungkin saja dia akan berhenti," ucap Sinta. Tristan menggendong Raja. Namun, bayi tampan itu tetap menangis. Tristan tidak tahu cara membuat bayi diam. Raja masih terus menangis. Tangisannya membuat Haruna merasa sesak napas. Matanya berkaca-kaca, tidak tega melihat bayi itu menggeliat sambil menangis dalam gendongan Tristan. Haruna maju dan menawarkan diri untuk mencoba membuat Raja diam. "Boleh aku gendong?" tanya Haruna. Sinta dan Tristan saling melempar pandangan. Tentu saja mereka sangat senang jika Haruna bersedia menggendong Raja. Mereka berharap Haruna akan segera mengingat bahwa Raja adalah putranya. "Tentu," jawab Tristan pendek. Haruna mengambil Raja dari gendongan Tristan. Ajaib, Raja langsung berhenti menangis. Haruna tersenyum karena berhasil membuat bayi mungil itu berhenti menangis. Namun, Haruna merasa bukit kembarnya itu semakin sakit. Membengkak dan keras rasanya. Raja bergerak-gerak seperti mencari sesuatu. Bibirnya menjilat baju Haruna, seakan ia sedang menyusu. Haruna menempelkan telunjuknya di bibir Raja dan bayi itu langsung menghisapnya. Sinta berpaling membelakangi Haruna. Ia menangis pelan, melihat Haruna memberikan telunjuknya. Seharusnya, Raja meminum ASI Munak. "Kasihan sekali cucuku," lirih Sinta dalam hati. "Aku akan menelpon pamanku," ucap Tristan. Ia menjauh dari Haruna dan Sinta. Telepon tersambung, Tristan mengatakan kepentingannya dengan singkat, padat, dan jelas. Ia meminta pamannya, Dr. Budi, untuk datang ke rumahnya. Tidak lebih dari 15 menit, Budi datang. Ia memeriksa keadaan Raja. Haruna, Tristan, dan Sinta menanti hasil pemeriksaan dengan tegang. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Raja, perutnya sedikit kembung, dan mengalami radang tenggorokan. "Susu apa yang kalian berikan?" tanya Budi. "Susu formula biasa," jawab Sinta. Sepertinya. Raja tidak cocok meminum susu itu. Kalian ganti yang lain saja." "Kalau masih tidak cocok juga, berarti Raja harus diberi ASI," ucap Budi menjelaskan. Ia melirik Sinta dan memberi isyarat mata agar Sinta mengikutinya ke dapur. Sinta pergi menyusul Budi ke dapur. Haruna duduk sambil menggendong Raja di dalam pangkuannya. Tristan hanya bisa diam menunggu Budi dan Sinta kembali. "Yul, tolong ambilkan minuman untuk Haruna." "Baik Tuan," jawab Yuli. Tidak perlu. Saya sudah banyak minum di pesta tadi," tolak Haruna. Yuli menoleh ke arah Tristan, seakan bertanya lewat tatapan. Tristan mengangguk dan menyuruh Yuli pergi. Tinggal mereka bertiga di ruang tamu.
Raja begitu tenang menghisap jari Haruna. Namun, lama-kelamaan sepertinya Raja mulai haus dan ingin menyusu. Bayi kecil itu pun menangis kembali. Budi dan Sinta kembali setelah berbicara di dapur. Mereka menemukan solusi untuk masalah Raja dan Haruna. Sinta berharap ide dari Budi bisa berhasil. Waktu yang tepat bagi Budi untuk melancarkan idenya. Bagaimana kalau Haruna menyusui Raja? Tanya Budi memancing reaksi Haruna. Hah? Saya? Tidak mungkin kalau saya harus menyusui Raja. Saya ingin jika memang bisa, tapi ASI saya mana bisa keluar. Saya belum memiliki anak dokter, ujarnya. Haruna menyangkal karena tidak memiliki ingatan sedikit pun tentang Raja. Tristan menghela napas berat. Kasihan sekali kamu nak, batinnya. Seandainya tidak ada kejadian yang membuat Haruna terluka dan hilang ingatan, mungkin putranya akan bersama Haruna. Meminum ASI dari ibu kandungnya, tidur dalam dekapan ibunya. Sayang sekali, takdir membuat Raja harus terpisah dari Haruna. Asalkan Haruna mau, saya bisa memberikan obat untuk itu, ucap Budi. Paman. Tristan memekik. Mana bisa Haruna menyusui Raja setelah minum obat? Itu akan berbahaya jika obatnya terminum oleh Raja lewat ASI. Apakah itu aman untuk Raja? Haruna bertanya serius. Ia mau menyusui Raja karena hatinya tidak tega. Apalagi, Budi sudah mengatakan kalau Raja tidak cocok minum susu formula. Tidak bisa. Aku tidak mengizinkannya. Bagaimana kalau efek samping obat itu membahayakan Raja? Tanya Tristan pada sang paman dengan nada tidak suka. Budi menyuruh Sinta menarik Tristan dan memberinya penjelasan. Di dapur, Tristan memarahi pamannya. Meskipun pamannya tidak berada di depannya. Ia sangat kesal mendengar ucapan pamannya. Kenapa ibu diam saja? Apakah ibu tidak tahu kalau ibu menyusui tidak boleh minum obat sembarangan? Tanya Tristan frustasi. Ia mengusap wajahnya dengan kasar. Tidak mengerti dengan jalan pikiran Sinta dan Budi. Tris, dengarkan ibu baik-baik. Obat yang ingin paman kamu berikan hanyalah vitamin untuk ibu menyusui. Kami sepakat bersandiwara supaya Haruna mau menyusui Raja. Apa kau mengerti, Tris? Sinta bicara dengan berbisik. Khawatir ucapannya terdengar oleh Haruna. Rencananya dan Budi bisa gagal kalau Haruna mengetahui hal itu.